Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliani dari Universitas PGRI Sinambari. Di sini mau menginterview guru SD Negeri 80 Lubulingga bersama dengan Ibu Eka Kurniawati. Baik Bu, langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu kurikulum yang menitik beratkan pada anak. Jadi intinya seperti itu, dia menitik beratkan pada anak, jadi kemauan anak apa. Jadi tidak seperti kurikulum yang kemarin-kemarin. Pertanyaan kedua Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka? Kalau untuk secara global, secara sekolah itu lebih baik dari yang kemarin, karena ini satu ya berfokus pada anak tadi, yang kedua jadi sekolah lebih tertantang lagi seperti apa, harus meningkatkan kualitas sekolah ya, seperti itu satu. Masih banyak. Pertanyaan yang ketiga, perbedaan apa yang mendasar menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Kalau kurikulum sebelumnya kita masih menggunakan K13 kemarin contohnya ya, untuk keinginan anak tidak terpenuhi. Kalau untuk kurikulum Merdeka ini kita benar-benar yang fokus pada anak, kemauan mereka mau belajar seperti apa, kita turuti kemauan mereka. Jadi kita tidak, kurikulum memang kita turuti, tapi mau belajar seperti apa mereka, kita turuti mereka. Jadi tidak harus seperti ini, tidak. Untuk yang textbooknya tidak. Apa mau mereka mau belajar matematika bagian ini, ya kita turuti. Tidak bisa yang seperti kemarin kita harus di sini, tidak. Pertanyaan selanjutnya, apa pergantian ini tidak terlalu cepat menurut Ibu? Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, betul itu. Pasti ganti menteri, ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum. Alhasil guru sama murid bingung. Cuma yang kita turuti saja, mau seperti apa, insya Allah kita bisa terapkan di sekolah. Selanjutnya, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka? Iya, untuk tahun ini kita sudah menerapkan. Kalau iya, sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum Merdeka? Tahun ajaran baru 2022-2023 kita sudah menerapkan. Untuk kelas 1 yang saat ini kita sudah menerapkannya. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Sudah? Kalau sudah, berapa kali, tingkat apa, dan insight apa yang Anda dapatkan? Untuk berapa kali? Kalau untuk yang komite kemarin itu terjadi 23 hari. Nah, untuk selanjutnya untuk dipanggil lagi itu belum ada, baru yang kemarin. Kalau tingkatannya kita masih bahasannya masih sama seperti itu saja. Jadi bahasannya masih tentang IKM, kemajuan kelas seperti apa, untuk TP, ATP masih seperti itu, untuk modul jadi masih seperti itu, masih lingkup yang seperti itu. Bagaimana implementasi proyek kurma dalam pembelajaran di kelas Ibu? Harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Harapannya ya pasti lebih maju lagi, lebih berinovasi lagi. Untuk anak-anak pastinya proyek untuk mereka ini lebih meningkat lagi. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran dan seperti apa contohnya? Untuk saat ini sesuai. Contohnya kita ambil dari terimanya, isu yang berkembang itu kearifan lokal. Kita masih memiliki lahan yang luas, anak-anak
di sini bisa semua berkebun, jadi kita ajak berkebun. Jadi di situ proyeknya kita. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Sangat-sangat baik. Selanjutnya pertanyaan pengembangan program. Yang pertama, apakah sebelum mengajar ibu memakai CP, ATP, atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Dipakai semua. Untuk CP pasti dari pemerintah. CP kan sudah dari pemerintah. Itu tinggal kita kembangkan menjadi PP, tujuan pembelajaran, lalu kita ringkas kembali menjadi TP, tujuannya kita jelaskan ke anak-anak. Artinya suatu pelajaran kita harus mendapatkan sesuatu yang ini kita harus dapat. Dalam satu tahun itu kita harus dapat sebuah produk yang harus kita kembangkan. Lalu pertanyaan kedua, apa yang diketahui tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum Merdeka? Untuk modul ajar itu seperti lebih lebih dikembangkan lagi dari RPP, lebih lengkap dari RPP. Cuma dia kalau untuk kertasnya lebih banyak, tapi kalau untuk pengembangan modul ajar lebih berkembang lagi dari rencana pembelajaran yang seperti biasa. Apakah ibu membuat RPP K13 atau modul kurikulum Merdeka sendiri, atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG, kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Untuk saat ini kita masih memodif. Kalau untuk membuat sendiri kita masih banyak jadwal pertemuan, PMO, atau pelatihan-pelatihan lain untuk menambah pengetahuan kita dulu. Jadi untuk saat ini kita masih mengutip dari yang sudah ada, kita kembangkan kembali sesuai dengan kondisi sekolah. Lalu bagaimana ibu memasukkan unsur literasi scientific HOTS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang ibu buat? Itu kita lihat lagi dengan kondisi sekolah sama kemampuan anak dan kemauan anak. Nah, itu kita lihat di situ. Lalu, apakah ibu menemui hambatan dalam pembuatan modul dan bagaimana solusinya? Hambatan itu pasti. Kalau hambatan pasti kita temui karena apa yang kita lihat, yang kita modif terkadang berbeda dari yang kondisi sekolah. Jadi untuk modul itu kita kita modif, kita sesuaikan dengan kondisi dan lingkungan sekolah serta keinginan anak kembali. Lalu, apakah ibu adalah seorang guru penggerak? Bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah ibu? Nah, kalau untuk guru penggerak belum, baru sekolah penggerak. Apakah sekolah ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Kalau sekolah penggerak, ya kita sekolah penggerak. Kemampuan guru masih sebatas yang kita dapat selama pelatihan menjadi komite pembelajaran. Untuk pengetahuan kita tetap mengembangkan, namanya ada di media sosial kita dapat. Jadi apapun kita berikan pada anak. Lalu pertanyaan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, apa yang ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Yang pasti kita asesmen anak. Asesmennya dulu, orang tuanya kita panggil. Ini anak seperti apa, maunya pembelajaran yang kita berikan mau seperti apa. Jadi tidak harus seperti kurikulum yang sebelumnya, menuruti yang kita mau. Saat ini kita menuruti mereka. Jadi kita asesmen dulu yang pertama anaknya. Model atau pendekatan atau strategi, metode, teknik atau taktik apa yang ibu lakukan dalam pembelajaran dan bagaimana implementasinya? Kalau untuk model pendekatan itu banyak. Salah
satunya ya seperti kita tadi dari asesmen tadi kita dapat ini anak mau seperti apa. Apakah dengan cara bermain, apakah dengan cara serius, atau dengan kelompok belajar dia lebih cepat menangkap pelajaran. Jadi macam-macam. Apa saja buku pegangan yang Ibu gunakan atau sekolah gunakan dalam pembelajaran? Selain buku kurikulum merdeka yang sudah ada dari pemerintah, kita juga gunakan media sosial, kita juga menggunakan buku-buku lain yang tanpa harus sebagai pegangan guru lah. Pokoknya yang lain tidak harus dari yang pemerintah, kita juga gunakan buku di luar situ untuk membantu mereka belajar. Media apa saja yang Ibu pernah buat dan sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Untuk saat ini kita medianya TikTok. Media sosial pasti kita gunakan itu medsosnya. Ini apa namanya YouTube kita gunakan. Lalu aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Untuk aktivitas akhir yang pasti kita merangkum pelajaran apa yang sudah kita dapat hari ini, apa yang mereka dapat kita rangkum. Kalau kita bisa bikin project kita bikin, kalau tidak bisa ya untuk saat itu pembelajaran saja. Lalu pertanyaan evaluasi hasil belajar. Yang pertama, bentuk penilaian apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Untuk saat ini bentuk penilaian masih seperti biasa, kita ambil dari tingkah laku mereka, terus nilai yang kita dapat, apa namanya, apa itu istilahnya, angka sama apa itu istilahnya Pan tuh? Jadi ada angka, ada juga ini apa namanya, ada juga penjelasannya. Kedua, apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana solusinya? Untuk penilaian tidak ada hambatan ya, masih hambatan-hambatan yang seperti biasa, jadi itu bukan terlalu hambatan lah. Ketiga, kapan saja Ibu melakukan penilaian? Untuk penilaian pasti di akhir semester, cuma ada juga yang kita lakukan per 3 bulan. Keempat, apakah setiap soal yang digunakan di sekolah, STS atau SAS dikembangkan sendiri atau bersama KKG atau lainnya? Untuk soal kita kembangkan sendiri, kita lihat dari pelatihan yang selama ini, terus untuk KKG kalau guru kelas itu belum ada. Kalau guru mapel itu ada, jadi itu jarang terjadi untuk KKG guru kelasnya. Jadi masih kita kembangkan sendiri. Baik, Bu, pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses pengembangan soal dalam asesmen? Proses pengembangan soal dalam asesmen itu bermacam-macam. Bisa soal tentang pengembangan diri anak, bisa juga dari keluarganya, bisa juga dari lingkungannya. Jadi itu banyak yang harus kita kembangkan. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya untuk menginterview Ibu Eka Kurniawati. Apabila ada salah, saya mohon maaf Bu. Kami juga selaku guru di sini kelas 1, terkhusus kelas 1 ya. Kalau jawabannya kurang memuaskan, terima kasih untuk wawancaranya. Semoga bisa bermanfaat.